Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmatnya telah menciptakan dunia dan isinya. Juga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penutup risalah. Pemirsa Royal TV, hari ini saya Helma Sitira Kusuma akan memaparkan tentang tema Ramadan berjudul Islam itu Indah. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di Islam itu banyak sekali aturannya, dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa aturan-aturan ini bukan untuk membelenggu kita, tapi untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan ke jalan yang lebih benar, dan menuntun kita untuk tidak menembus jalan yang salah dan menghantarkan kita ke tempat yang buruk. Nah, dari aturan-aturannya sendiri itu sudah ada dari aturan yang terkecil sampai yang terbesar. Dari cara kita terbangun, dari jam kita bangun, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita terbangun sampai ke masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Nah, tapi aturan-aturan ini juga bukan untuk tidak hanya untuk di aktivitas sehari-hari, tapi dapat diimplementasikan pada sebuah bangunan juga. Dalam Islam, sebuah bangunan tempat tinggal itu telah diatur sedemikian rupa. Salah satunya dari awal perencanaan rumah itu sudah diatur dari zoningan rumahnya. Harus ada ruang-ruang publik, ruang private, ruang semi publik, dan ruang servis lainnya, seperti itu. Dari peletakan rumahnya ini juga ada aturannya. Jadi dalam sebuah kota itu telah diatur zoningnya, mana bagian yang boleh dibangun rumah dan mana juga wilayah-wilayah yang tidak boleh dibangun sebuah rumah. Begitu juga di dalam isinya tadi yang sudah saya sebutkan, ada zoning-zoning private, ada zoning semi public, public service, dan juga zoning-zoning lainnya seperti itu. Nah, untuk peletakan rumahnya sendiri juga diatur, misalnya dari kamar mandi itu klosetnya tidak boleh menghadap ke kiblat. Lalu juga baiknya di dalam rumah itu ada tempat untuk khusus ibadah, ada musholanya, agar terhindar dari ruangan aktivitas-aktivitas yang lain. Juga dalam rumah itu sebaiknya terdapat bukaan rumah yang jelas, ada sirkulasi rumahnya, agar rumah itu juga terkesan adem gitu. Nah, dari segi materialnya juga kita bisa mengambil filosofi dari material yang ada di alam. Misalnya kita menggunakan material seperti batu ekspos, agar kita selalu mengingat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan begitu banyak keajaiban di dunia ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu pemirsa sekalian telah menonton saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.